kotak mayat yang tulipnya terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Leonie dengan kisahku hari ini. Hari ini aku mau cerita lagi dengan kalian tentang kisahku yang menyeramkan. Kisah ini terjadi ketika aku masih duduk di kelas 4 SD. Dari mulai ketika aku dan keluargaku mau pergi ke rumah sakit untuk check up kakakku yang pertama yang ketika itu sedang sakit. Kami pergi ke rumah sakit itu berjumlah 6 orang. Kakakku yang pertama, suaminya, kakakku yang ketiga, abang sepupuku, aku, dan keponakanku yang saat itu sekitar umur 4 atau 5 tahun. Singkat cerita, sampailah kami di rumah sakit yang kebetulan kakakku saat itu check up dan ruangan check up-nya itu berada di lantai 2. Ternyata ketika sampai di lantai 2, kakakku itu lupa membawa obat. Otomatis dia menyuruh kakakku yang nomor 3 dan abang sepupuku untuk mengambil obat. Aku dan keponakanku yang masih kecil mau ikut dong karena kami merasa itu jalan-jalan. Kami berempat pergi menuju lantai 1 untuk mengambil obat. Tanpa berjalan panjang, kami sudah menuju ke lift dan sampai di lift. Kebetulan saat itu liftnya dekat dengan ruangan yang ada tanda silang. Rumah sakitnya itu ada proyek pembangunan atau renovasi. Jadi banyak ruangan-ruangan yang kurang kondusif atau peringatan-peringatan di beberapa ruangan untuk tidak sembarang pakai. Saat itu lift yang kami mau naiki itu ada 2, lift untuk karyawan dan lift untuk pasien. Lift untuk karyawan saat itu mungkin direnovasi juga, jadi yang dipakai hanya lift yang untuk pasien. Saat itu kami berjumpa dengan salah satu abang pramusaji yang membawa makanan untuk diantar ke pasien. Dia membawa rak yang cukup tinggi sehingga saat itu dialah yang pertama kali masuk ke dalam lift. Dan ketika dia masuk ke dalam lift, langsung dong dia menekan tombol yang dia tuju yaitu lantai 6. Lalu kamilah yang selanjutnya untuk menekan lantai 1. Kami naik dulu baru turun. Ketika kami naik dan sampai di lantai 6, abang pramusajinya turun. Dan disinilah kisah kami dimulai. Ketika kami sampai ke lantai 6, lantainya ini naik lagi sampai ke lantai 7. Dan kalian tahu, lantai 7 itu adalah lantai yang sedang direnovasi juga. Jadi ada proses pembangunan di atas. Saat itu hari sudah mulai sore, jadi nggak ada lagi yang kerja di tempatnya lantai 7 itu. Yang tahu, ketika kami sampai lantai 7, lift kami tiba-tiba ada masalah, yaitu pintu liftnya terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, dan itu nggak sekali. Saat itu keponakanku udah nangis. Kami makin panik dong. Dan abang sepupuku ambil inisiatif untuk menahan pintu lift agar kami keluar dari lift tersebut karena berpikir kalau kami terjebak di dalam lift itu lebih bahaya. Sampainya kami di luar lift seluruhnya ketika satu-satu keluar. Kalian tahu pintu lift tertutup rapat. Dan lantai pemberitahuan itu turun secara lancar tanpa ada hambatan. Yang sebelumnya ketika kami perhatikan lantainya itu stuck di lantai 7 dan tombol-tombol untuk memindahkan lantai, untuk menekan tombol lantai itu nggak berfungsi. Tetapi ketika kami keluar itu tadi yang terjadi, dia turun dengan lancar dan lantainya langsung ke lantai 1. Coba tekan lagi pintu untuk buka, tapi ternyata pintunya nggak berfungsi, nggak terbuka. Kami pun berinisiatif untuk mencari jalan keluar, yaitu pintu tangga darurat. Aku cerita sedikit gambaran tentang lantai 7 ini. Lantai 7 ini karena dalam proses renovasi, jadi kaca-kaca di depan lift itu aku ingat banget, itu besar sekali kaca-kacanya. Karena ini rumah sakit yang lumayan besar. Wayar-wayar, ya kalian tahu lah ya, kalau ada pembangunan di gedung-gedung besar itu bukan kayak kita bangun rumah. Ini sistemnya mungkin udah yang modern ya. Wayar-wayar, wayar AC atau bagian-bagian yang nggak masuk akal saat itu bagiku, tapi itu membuat ruangan itu terasa menyeramkan. Banyak lorong yang terasa gelap karena saat itu juga udah mau maghrib, sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Jadi suasana ruangan di luar itu terlihat, yaitu matahari udah mulai berwarna orange gelap. Di situ aku melihat kotak-kotak seperti kotak mayat yang saat itu sebenarnya aku nggak tahu itu kotak apa, tapi aku berpikir itu kotak mayat. Itu yang aku pikirkan. Di situ aku kalau ingat ini aku udah mulai takut. Dan aku berpikir aku lebih baik jatuh dari kaca itu daripada aku mati nggak ditahu orang. Itu pikiranku ketika aku saat itu. Kan masih kecil ya, jadi agak-agak lebay. Keponakanku masih menangis, kakakku menyuruh kami untuk berdoa, aku pun berdoa. Yang aku hafal, Trikul, Al-Fatihah, bulak balik, itu yang kami doakan. Pokoknya siapa yang hafal didoalah.
karena takutnya. Sampai akhirnya kami menemukan sebuah pintu yang di atasnya bertuliskan exit, yaitu tangga darurat, pintu tangga darurat. Kami pun berjalan cepat dan aku saat itu lari. Keponakanku yang masih kecil tadi digendong sama kakakku. Kami lari, nyoba buka pintu, ternyata pintunya ini agak keras. Jadi abang sepupuku yang saat itu aku merasa dia sangat kuat, dia pun membuka dan sambil agak mendorong. Pintu pun terbuka. Kalian tahu suasana di tangga darurat itu sangat pengap dan panas. Lampunya warna kuning. Kebayangkan gimana? Di situ aku duluan lari. Saking paniknya aku nggak tahu lari gitu kemana gitu. Kakak pun jerit, "Dek, jangan lari duluan, kita pergi sama-sama." Aku balik lagi dong, makin berkeringat dong. Akhirnya kami menemukan pintu lantai 5. Cek, nggak bisa dibuka. Dan memang nggak benar-benar nggak bisa dibuka. Cek, lantai 4, cek, nggak bisa juga. Lantai 3 nggak bisa juga. Sampai akhirnya kami di pintu darurat lantai 2. Cek, pintu terbuka. Kalian tahu yang kami temui di hadapan kami pertama kali adalah kakakku dan suaminya. Tanpa pikir panjang, keponakanku yang nangis dari tadi itu memeluk mama dan papanya. Yang kebetulan pas kali di depan pintu darurat tadi, mereka duduk pas kali. Takdir kali lah memang. Keponakanku meluk, aku, kakakku yang nomor 3 dan sepupuku tadi nggak noleh, nggak apa, kami langsung belok. Kakakku yang pertama keheranan, kenapa kalian? Bentar kak, biar kami ambil, kata bang sepupuku. Kami turun lagi nih ke lantai 1. Kami cari tangga darurat ke lantai 1 itu ada nggak, dan ternyata nggak ada. Kami harus naik lift lagi. Ada rasa trauma pada saat itu. Tapi mau gimana, kakakku itu saat itu butuh obat, jadi jangan diundur lagi gitu. Kami pun sampai di tempat lift tadi. Kami nggak mau naik dulu sebelum ada orang lain. Kami tunggu nih. Tiba-tiba ada sebuah langkah kaki seperti langkah kaki wanita pakai high heel. Orangnya mana orangnya, tapi langkah kakinya udah dengar. Tiba di dekat kami berdiri seorang wanita yang saat itu membawa selimut berwarna coklat. Aku inget banget, bajunya warna krim, roknya warna coklat, dan sepatunya warna putih. Dia matanya ke atas aja kayak gini, gak ada nengok kanan kiri. Aku kalau ingat itu merinding karena ada keanehan dengan dia. Saat itu aku belum berpikir seujon gitulah, tapi udah gak enak. Kakak itu masuk, "Kak silakan kak duluan," gitu kami bilang. Dia masuk, kami masuk. Abangku tadi mijit, lantai 1 gitu, jangan orang duluan. Dan kalian tahu, kakak yang tadi bersama kami di dalam lift menekan lantai 7, melewati leher kakakku. Jadi kan aku itu di samping dia, kakakku itu di depan dia, dan kakakku itu membelakangi tombol lift. Jadi dipijit tombolnya. Kalian tahu dia menjit tombol apa? Tombol lantai 7 yang kita tahu. Lantai 7 itu ruangan yang direnovasi. Aku nengok dia itu kayak ngasih tahu, aku ini kedinginan, aku bawa selimut. Saat itu yang aku ingat, aku masih kecil, entah aku hayal entah nggak tahu lah. Yang aku lihat kakinya itu nggak nyecar lagi ketika aku sadar dia mijit lantai 7, dan lantai 7 itu bukan ruangan yang bisa ditempati. Dan plot twistnya kalian tahu, kakak itu sebelumnya ke rumah sakit itu pernah dia naik lift 5 orang, tapi tiba-tiba yang turun cuma 4 orang. Ini adalah kisahku yang salah satu kisah yang menyeramkan bagiku. Aku nggak tahu kakak itu apa, tapi aku merasa itu nggak wajar dengan matanya yang nggak bisa noleh kanan kiri, dia nengok atas gini. Dan dia tuh pucat banget.